Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat dan tangguh dari kami tim Renungan Pagi. Kita dalam keadaan sehat dan harapan kami adalah kita terus bekerja, melakukan karya dan karsa kita di tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, renungan kita pagi kali ini di hari Jumat, 13 Mei 2022, kali ini bertajuk dicaci maki namun tidak membalas. Teks bacaan diambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 23, terjemahan baru Lembaga Alkitab demikian menuliskannya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu kekuatan besar jemaat mula-mula adalah kualitas hidup pribadi dari pribadi yang cinta damai, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan. Sekalipun jemaat gereja mula-mula mengalami penganiayaan dan lain sebagainya, namun mereka tetap mengasihi dan tidak pernah surut dari iman yang mereka miliki. Istilah dalam sebuah buku IRA PhD, semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dijepit, semakin melejit. Semakin ditekan, mereka semakin menang. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Petrus menuturkan kepada jemaat mula-mula agar mereka tidak membalas kejahatan, tetapi mengasihi dan tidak dendam. Teladan inilah yang ada pada Yesus Kristus. Sekalipun telah banyak mujizat yang dilakukan dan berkuasa untuk mendatangkan tentara surgawi untuk melenyapkan musuh, namun Yesus menyerahkan dirinya menjadi kurban. Seperti uraian Matius 26 ayat 52 sampai 53. Maka kata Yesus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungmu, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi dasar ajaran kekristenan adalah anti kekerasan. Sekalipun dicaci, namun tidak membalas caci. Kualitas iman demikianlah yang membuat banyak orang semakin penasaran. Ada apa iman yang mereka miliki? Awalnya orang percaya hanya dari kalangan sederhana, budak, dan tidak terpandang. Namun akhirnya mereka semakin dipandang banyak orang. Muncul simpatik dan lama-kelamaan makin banyak tokoh yang menerima Yesus. Contoh, ada perwira Romawi, ada pedagang, ada tokoh dalam kota, dan demikian semakin berkembang. Kekristenan akhirnya mendapat pengakuan setelah terbit Edik Milano di tahun 313 oleh Konstantin Agung. Edik Milano ini memuat pengakuan dan keberadaan kekristenan atau orang Kristen dan memberi kebebasan mereka untuk beribadah, serta kekaisaran Romawi menggantikan kerugian yang dialami oleh kekristenan. Yesus pernah menyampaikan khotbahnya kepada murid-muridnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan menguasai bumi. Matius 5 ayat 5. Lalu ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah ajaran Yesus ini mengakar di hati para murid, para rasul? Ya, dan menyebarluaskan bagi jemaat mula-mula. Gerakan moral yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki,
Tetapi jika dianiaya, dicaci maki, tetaplah menyebarkan damai dan tidak menyimpan dendam. Kualitas pribadi yang unggul demikianlah yang membawa jemaat mula-mula memenangkan semua pergumulan hidup. Saudara-saudaraku, jika Anda mengalami cacian, hinaan, dibuli, tidak usah bersedih. Apalagi ada niat untuk membalaskan. Biarlah pembalasan adalah milik Tuhan. Biarlah saudara dicaci maki, dianiaya, dan dibuli. Jika dibuli, tetaplah mengasihi mereka. Sebab waktunya kebenaran akan dimenangkan. Dan orang yang melakukan bully, ataupun penghinaan, ataupun cacian, akan sadar dan bertobat dari perbuatan yang memalukan. Itu sebabnya kita diberi semangat hari ini, supaya kita terus mengasihi sesama kita. Berapapun situasi keadaan yang kita alami. Dan tetaplah bergumul berjuang bersama Yesus Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bergumul dan berjuang. Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah di hari Jumat ini Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan ketika kami didera penghinaan, cacian, dan terlebih lagi banyak sekali penolakan akan keberadaan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Didik dan ajari kami Tuhan untuk bisa menjadi umat-Mu yang terlatih untuk tetap mengasihi mereka yang membenci kami, yang menghina kami, yang menolak kami Tuhan. Seperti yang Engkau ajarkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk perjalanan hidup kami hari ini. Haleluya. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah